Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 4-6. Silakan persiapkan buku dan alat tulis. Berdoa masing-masing sebelum mulai belajar. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Arti penting kerjasama. Manusia tentu memerlukan interaksi terhadap manusia yang lain. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi memerlukan kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk bisa mendapatkan atau mencapai tujuan bersama dengan mudah. Tujuan dari adanya kerjasama adalah mampu meringankan pekerjaan, menumbuhkan rasa persaudaraan, serta bisa mempercepat selesainya pekerjaan. Bentuk-bentuk kerjasama beraneka ragam. Ada juga di banyak lingkungan, contohnya di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Berikut ini adalah kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam. Jadi kita harus bekerja sama melakukan kewajiban, kemudian kita akan mendapatkan hak kita terhadap sumber daya alam. Yang pertama kita akan membahas kewajiban terhadap sumber daya alam, antara lain mengurangi kegiatan yang banyak menggunakan sumber daya alam, jadi maksudnya kita harus menghemat. Yang kedua, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, terutama air, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, dan memanfaatkan energi alternatif. Hak terhadap sumber daya alam. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Untuk yang secara langsung, contohnya adalah hasil pertanian yang berupa sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian yang dapat langsung dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Sedangkan yang tidak langsung, artinya sumber daya alam tersebut harus diolah lalu dapat dimanfaatkan. Contohnya minyak bumi yang harus diolah agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekarang mari kita beralih ke bahasa Indonesia. Berdasarkan cara pelaksanaannya, kegiatan wawancara dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara tertutup. Kegiatan wawancara dilakukan dengan cara tertutup. Pewawancara harus merahasiakan nama maupun informasi mengenai narasumber. Caranya dengan memalsukan atau memberi inisial nama narasumber. Yang kedua, wawancara secara terbuka, yaitu wawancara ini dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumber dan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Yang ketiga, wawancara konferensi. Wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber. Jadi narasumbernya ada banyak. Dan yang keempat, wawancara kelompok. Wawancara ini dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada narasumber dan dilakukan pada waktu yang bersamaan. Jadi, ada banyak pewawancara dan ada banyak narasumber dalam satu waktu yang bersamaan. Guna mendapat informasi, ada beberapa metode yang digunakan oleh pewawancara ketika mengadakan sebuah wawancara, yaitu yang pertama, mencatat. Ini adalah hal yang penting ya. Pewawancara biasanya menyiapkan sebuah buku dan pulpen untuk mencatat sebuah jawaban dari narasumber ketika mencatat jawaban. Pewawancara akan menulisnya dengan sangat cepat dengan cara hanya menuliskan poin-poinnya saja. Setelah mendapatkan sebuah catatan hasil wawancara, barulah catatan itu dikembangkan dengan menggunakan suatu tulisan yang baik dan informatif. Yang kedua yaitu merekam atau recording. Pewawancara akan membutuhkan sebuah alat perekam suara. Alat ini digunakan untuk merekam jawaban yang diberikan dari narasumber, sehingga pewawancara tidak akan kehilangan sebuah informasi.
setelah mendapat sebuah rekaman, pewawancara akan menulis transkrip, tanya jawab, dan menjadikannya sebuah tulisan. Nah, tadi kita kan sudah membahas hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, sekarang kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam. Ternyata, dalam memanfaatkan sumber daya alam, negara Indonesia punya aturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak sembarang digunakan, tetapi dimiliki negara dan dikelola negara supaya semuanya bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk kemakmuran bersama. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar yang bisa kalian lihat. Kedua gambar tersebut menunjukkan kegiatan memanfaatkan sumber daya alam. Membajak sawah adalah salah satu kegiatan pertanian. Kegiatan ini memanfaatkan sumber daya alam yaitu tanah. Nah, di gambar yang kedua itu adalah usaha tambak. Usaha tambak juga memanfaatkan sumber daya alam yaitu air. Selain kedua contoh tadi, berikut ini kegiatan lain yang memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya tanah. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan manusia sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, kesuburan tanah harus dijaga dengan cara dipupuk dengan pupuk organik. Yang kedua, sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam yang penting karena setiap makhluk hidup memerlukan air untuk minum. Selain itu, manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti memasak, mandi, dan mencuci. Air juga dimanfaatkan untuk transportasi dan pemeliharaan ikan. Yang ketiga, sumber daya tumbuhan. Sumber daya tumbuhan yang dapat kita manfaatkan merupakan hasil dari pertanian, perkebunan, dan hutan. Beberapa manfaat sumber daya tumbuhan antara lain, yang pertama, tumbuhan sebagai sumber pangan. Contohnya padi, jagung, wortel, ubi, bayam, dan lain sebagainya. Tumbuhan sebagai sumber sandang, contohnya kapas. Tumbuhan sebagai sumber bahan bangunan dan alat rumah tangga, contohnya jati, mahoni, dan rotan. Tumbuhan sebagai sumber obat-obatan, contohnya kumis kucing, kina, dan beragam rempah-rempah lain, dan juga minyak kayu putih. Tumbuhan sebagai bahan baku industri minuman, misalnya kopi, teh, dan coklat. Dan yang terakhir, tumbuhan dimanfaatkan sebagai tanaman hias, misalnya suplir, palem, mawar, tulip, anggrek, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber daya hewan. Beberapa jenis hewan sengaja dipelihara oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Beberapa manfaat hewan peliharaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bebek dan ayam dimanfaatkan untuk diambil daging dan telurnya. Yang kedua, sapi dimanfaatkan daging dan susunya. Domba diambil daging dan bulunya. Kerbau dan kuda dimanfaatkan tenaganya untuk transportasi. Beberapa jenis hewan air seperti ikan dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Ulat sutra dimanfaatkan sebagai bahan baku pakaian. Ular dimanfaatkan kulitnya untuk membuat tas atau dompet. Dan beberapa jenis hewan dimanfaatkan untuk pembuatan perhiasan seperti kerang mutiara. Yang terakhir yaitu sumber daya barang tambang. Pemanfaatannya sebagai berikut. Yang pertama, emas, perak, dan permata digunakan untuk perhiasan. Yang kedua, besi digunakan untuk bahan kemasan kaleng, kabel listrik, dan peralatan dapur.
Pasir dan batu kapur digunakan untuk bahan bangunan. Dan yang terakhir, batu bara dan minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Minyak bumi adalah salah satu sumber mineral yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Minyak bumi didapat dari bagian kerak bumi dengan proses pertambangan atau kilang minyak. Berikut ini adalah beberapa manfaat minyak bumi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, digunakan sebagai gas cair atau LPG, bahan bakar, industri kimia, bahan serat sintetis, produksi keperluan dapur, sumber bahan poliureten atau benda yang mengandung busa, bahan produksi mobil, bahan pengolahan pupuk, dan sebagai pembangkit listrik. Aktivitas dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat dibagi ke dalam 6 aktivitas, yaitu yang pertama, aktivitas pertanian. Keadaan tanah yang subur dan didukung oleh iklim yang bagus membuat Indonesia banyak mencari nafkah pada aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Yang kedua yaitu aktivitas perkebunan. Perkebunan adalah aktivitas budidaya tanaman tertentu pada suatu lahan yang luas. Perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar dikelola oleh perusahaan yang berbadan hukum, sementara itu perkebunan rakyat merupakan perkebunan yang diselenggarakan oleh rakyat. Yang ketiga, aktivitas peternakan. Budidaya peternakan yang dikembangkan di Indonesia antara lain sapi, kerbau, kuda, dan babi. Selanjutnya yaitu aktivitas perikanan. Indonesia memiliki sumber daya perairan yang sangat melimpah. Curah hujan yang cukup tinggi membuat banyak wilayah memiliki sungai, danau, dan waduk. Tempat tersebut dimanfaatkan oleh penduduk untuk aktivitas perikanan. Sumber daya alam perikanan yang lebih besar adalah sumber daya alam yang ada di laut. Yang kelima, aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan dikelola oleh pemerintah. Banyak perusahaan swasta dari luar Indonesia yang ikut melakukan aktivitas pertambangan dengan perjanjian tertentu dan sistem bagi hasil dengan pemerintahan Indonesia. Dan yang keenam, terakhir adalah aktivitas kehutanan. Hutan dimanfaatkan penduduk untuk berbagai keperluan, baik sebagai sumber pangan, penghasil kayu, bangunan, dan lain sebagainya. Mari menambah wawasan dengan teks berikut. Judulnya 3R, sampah. 3R tersebut adalah reuse, reduce, dan recycle. 3R sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. Penerapan sistem 3R menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah, di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik. R yang pertama adalah reuse, berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Contoh reuse dalam kehidupan sehari-hari yaitu, pilihlah wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang, jadi tidak menimbulkan banyak sampah. Yang kedua, gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong atau fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Gunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. R yang kedua yaitu reduce, berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Contoh reduce dalam kehidupan sehari-hari yaitu, hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai.
dan gunakan produk yang dapat diisi ulang. R yang ketiga yaitu recycle, berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contoh recycle dalam kehidupan sehari-hari yaitu lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, lakukan pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat. Oke, sekarang mari kita beralih ke SBDP. Sebelum menyanyikan sebuah lagu, sebaiknya kita memahami teknik vokal. Berikut ini adalah unsur-unsur teknik vokal. Yang pertama, sikap badan. Yang kedua, resonansi. Resonansi diartikan sebagai usaha memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Yang ketiga, vibrato. Adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi suara yang bergetar teratur dan biasanya diterapkan di setiap akhir sebuah kalimat lagu. Yang keempat, intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Yang kelima, artikulasi atau pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Dan yang keenam, pernapasan, artinya menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan, lalu dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai keperluan saat bernyanyi. Keasrian di pedesaan dapat digambarkan dalam sebuah lagu. Salah satu lagu yang menggambarkan lingkungan pedesaan adalah Desaku Yang Kucinta. Lagu ini menggambarkan adanya sebuah desa yang permai. Desa yang permai selalu dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu tersebut, kita dapat membayangkan kehidupan dengan lingkungan yang sejuk seperti sebuah desa yang permai. Pencipta lagu Desaku Yang Kucinta adalah Elmani. Oke, sekian pembahasan tema hari ini. Cukup panjang ya pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah memerhatikan video ini dari awal sampai akhir. Tetap semangat ya belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!